selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan terus semangat. Teman-teman, minggu lalu kita sudah belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia. Dan hari ini kita akan belajar mengenai sistem pernapasan pada manusia. Sebelum kita lanjut ke materi, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada guru bidang studi yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan kepada teman-teman tentang sistem pernapasan pada manusia. Yang berikutnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui definisi dari bernafas. Yang kedua, untuk mengetahui ada dua tipe pada pernapasan manusia. Yang ketiga, untuk mengetahui organ yang berperan pada sistem pernapasan pada manusia. Yang keempat, untuk mengetahui mekanisme pernapasan pada manusia. Dan yang terakhir, untuk mengetahui gangguan sistem pernapasan pada manusia. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu definisi dari bernafas. Tentu teman-teman sudah tahu kan apa itu bernafas? Tidak asing lagi bagi kita apa itu bernafas. Jadi teman-teman, menurut KBBI, bernafas merupakan udara yang kita hirup dari mulut ataupun hidung dan dikeluarkan kembali dari paru-paru. Jadi definisi bernafas merupakan proses memasukkan O2 ke dalam tubuh dan mengeluarkan CO2 dan uap air dari tubuh. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke organ yang berperan dalam sistem pernapasan pada manusia, ada baiknya dulu kita terlebih dahulu mengetahui dua tipe pernapasan pada manusia, yaitu yang pertama tipe internal dan yang kedua tipe eksternal. Tipe internal bekerja di dalam sel, sedangkan tipe eksternal bekerja di dalam paru-paru, yaitu alveolus yang merupakan difusi antara O2 dan CO2. Oke, selanjutnya yaitu organ-organ yang berperan pada sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama rongga hidung, yang kedua faring, yang ketiga laring, yang keempat batang tenggorokan atau trakea, yang kelima bronkus, yang keenam bronkiolus, dan yang ketujuh alveolus, dan berikutnya yaitu paru-paru. Baik, saya akan menjelaskan struktur dan fungsinya satu persatu. Yang pertama rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat keluar masuknya udara dari luar. Rongga hidung selalu lembab karena adanya lendir. Di dalam rongga hidung terdapat batang hidung, terdapat tulang hidung, serabut saraf kembau, serabut saraf ke otak, dan rambut-rambut halus. Selaput lendir dan rambut-rambut halus ini memiliki fungsi, yaitu yang pertama mengenali bau melalui saraf olfaktori, yang kedua menyaring udara yang masuk, yang ketiga mengatur suhu udara. Yang kedua faring. Dari rongga hidung tadi akan menuju ke faring. Faring merupakan persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan atau saluran pernapasan dan rongga hidung ke kerongkongan atau saluran pencernaan. Di belakang faring terdapat laring. Fungsi faring yaitu untuk melanjutkan udara yang masuk menuju pangkal tenggorokan. Yang ketiga laring. Pada laring terdapat pita suara dan epiglotis. Pada saat menelan makanan, epiglotis akan menuruni laring sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan. Pada saat kita bernafas, epiglotis akan membuka sehingga udara akan masuk melalui faring dan melalui laring menuju batang tenggorokan. Fungsi laring yaitu sebagai tempat melekatnya selaput atau pita suara. Yang keempat, batang tenggorokan atau trakea. Trakea atau batang tenggorokan berbentuk seperti pita dengan panjang kurang lebih 10 cm. Trakea tersusun dua dalam paru-paru membentuk bronkus. Dinding trakea terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan luar, lapisan dalam, dan lapisan tengah. Lapisan luar terdiri dari jaringan ikat, lapisan tengah terdiri dari otot polos dan sistem tulang rawan, dan lapisan dalam terdiri dari jaringan epitelium selapis bercila yang banyak menghasilkan lendir dan dapat menangkap debu dan mikroorganisme yang masuk. Yang kelima bronkus. Bronkus merupakan cabang tenggorokan yang berjumlah sepasang terdiri dari paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bronkus bercabang membentuk bronkiolus. Yang keenam bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang bronkus. Bronkus kanan terdiri dari 3 bronkiolus dan bronkus kiri terdiri dari 2 bronkiolus. Setiap bronkiolus akan bermuara ke alveolus. Yang ketujuh alveolus.
Alveolus merupakan saluran akhir pernapasan pada manusia. Pada alveolus terjadi pertukaran gas O2 dan CO2 menuju darah dari sel. Pada alveolus terjadi pertukaran gas O2 dan CO2 dari sel darah ke udara. Yang kedelapan yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan alat pernapasan utama pada manusia yang terletak di bagian rongga dada paling atas. Paru-paru berjumlah sepasang yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kedua paru-paru ini dibatasi oleh cairan pleura sebagai pelumas sehingga tidak terjadinya gesekan antara kedua paru-paru dinding dada yang dipakai saat bernapas. Oke teman-teman, itu tadi organ-organ yang berperan pada sistem pernapasan manusia. Yang berikutnya yaitu mekanisme pernapasan pada manusia. Teman-teman, mekanisme pernapasan pada manusia terdiri dari dua proses, yaitu proses inspirasi dan proses ekspirasi. Proses inspirasi merupakan kegiatan mengambil udara pernapasan, sedangkan proses ekspirasi kegiatan mengeluarkan udara pernapasan. Nah teman-teman, pada manusia ada dua pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Kedua pernapasan ini melakukan proses inspirasi dan ekspirasi secara bergantian. Oke, saya akan menjelaskan proses inspirasi dan ekspirasi dari masing-masing pernapasan pada manusia ini. Yang pertama pernapasan dada. Otot yang berperan dalam pernapasan dada yaitu otot antar tulang rusuk. Proses inspirasinya, otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, tekanan udara di luar lebih tinggi daripada di dalam, udara masuk ke paru-paru. Proses ekspirasinya yaitu otot antar tulang rusuk berrelaksasi, volume tulang rusuk tertekan, volume rongga dada mengecil, tekanan udara dalam paru-paru lebih besar daripada di luar, udara keluar dari paru-paru. Yang kedua, pernapasan perut. Pada pernapasan perut, otot yang berperan yaitu otot diafragma. Proses inspirasinya, otot antara diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan udara dalam rongga dada mengecil, udara masuk ke paru-paru. Proses ekspirasinya, otot antar diafragma berrelaksasi, diafragma mencekung, volume rongga dada mengecil, tekanan udara dalam rongga dada meningkat, udara keluar dari paru-paru. Oke, itu tadi mekanisme pernapasan pada manusia. Yang terakhir yaitu gangguan pada sistem pernapasan pada manusia. Tentu kita semua sudah pernah mengalami gangguan pada sistem pernapasan pada manusia. Apa saja sih gangguan pada sistem pernapasan pada manusia? Yang pertama yaitu influenza. Influenza merupakan penyakit alergi yang menyerang bagian hidung. Yang kedua TBC. TBC merupakan disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang alveolus dan paru-paru. Yang ketiga asma. Asma merupakan gangguan pada sistem pernapasan karena ada penyumbatan karena adanya penyumbatan melalui udara kotor ataupun udara dingin dan karena stres. Yang keempat pneumonia. Pneumonia merupakan peradangan pada paru-paru. Yang berikutnya konsilitis yaitu radang pada faring. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai sistem pernapasan pada manusia. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila apa yang sudah saya jelaskan tadi kurang sempurna. Dan untuk itu saya menerima kritik dan saran dari teman-teman. Dan teman-teman juga bisa mencari tahu lebih dalam lagi dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, sekian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi berikutnya.